Yuk kita mulai ya. Hari ini kita akan bahas tentang mana dia DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, server dan DHCP relay. Oke. Nah ini yang akan kita bahas nih. Nah konsep fungsi DHCP ya. Fungsi DHCP server adalah meminjamkan IP address, konfigurasi untuk IP address ke klien. Nah, kebanyakan digunakan atau diimplementasikan di jaringan tanpa kabel atau wireless. Nah, kita siang ini mencoba mengkonfigurasi membangun DHCP server di router Cisco. Ini ada jaringan komputer seperti begini. Oke. Komputer yang memanfaatkan atau menerima pinjaman IP address dari DHCP server kita sebut adalah komputer DHCP client. Oke, udah gabung Ervan ya. Nah, bagaimana seandainya kalau PC-nya di-set sebagai DHCP client tapi di jaringan tak ada DHCP server? Kalau di sistem operasi Windows, Microsoft Windows kan di sini ya. Open Network and Internet Setting, Ethernet, misal Bapak ambil di mana Bapak buat set ya. Misalkan di ada yang enable enggak ya? Ini misalkan di sini. Nah, pengaturan sebagai DHCP server, DHCP server pula, sorry. DHCP client itu kalau di Microsoft Windows, nah pilihannya ini, option and IP address automatically. Ini kita ngeset PC-nya, interface yang digunakan itu sebagai DHCP client. Oke. Nah, kalau di paket tracer, mana dia? Nah, ini. Nah, jika seandainya di jaringan itu komputer kliennya di-set sebagai DHCP client, artinya dia dapat pinjaman IP dari DHCP server. Ternyata di jaringan itu tidak ada DHCP server, maka komputer tersebut secara otomatis akan membuat IP secara otomatis dia. Jadi secara otomatis dia akan membuat IP sendiri si komputernya karena belum dapat pinjaman IP dari DHCP server. Angka depannya ini 169.254. Notepad mana dia? Oke, nah IP-nya ini 169.254.x.x. sekian. IP address yang dibuat secara otomatis oleh si PC DHCP client karena tidak dapat IP address. Ini jenis IP kayak begini disebut dengan itu automatic private IP address atau disebut juga dengan link lokal. Karena bicaranya lokal, maka IP address ini hanya untuk lokal saja, tidak bisa untuk ke jaringan lain selain jaringan dia. Ini /16.
169.254. Nih. Kalau /16 maka subnet masknya adalah 255.255.00. Oke. Jadi sekali lagi IP ini muncul karena klien tidak dapat IP pinjaman dari DHCP server karena di jaringan itu tak ada DHCP server. Oke, kita lanjut. Ini contoh DHCP server yang sederhana Bapak munculkan. Nih Bapak ambil di server ini. Oke, sip FA0. FA0-nya Bapak kasih IP address. Mana dia desktop, IP address gitu ya. 192.168.30.254. Saja dulu, lalu mana dia servisnya? DHCP, Bapak on kan servis DHCP-nya, lalu default gateway, alah kan lupa, berapa tadi IP-nya ya? Oh, 30. Misalkan begitu, di startnya 2, jumlah maksimumnya 100. Jadi Bapak buat IP yang akan dipinjamkan dimulai dari 2 sebanyak 100 IP yang tersedia. DNS-nya udah save. Oke, nah kita lihat ketika di jaringan lokal ini ada sebuah perangkat yang berfungsi sebagai pemberi pinjam konfigurasi IP ke klien, maka ini kita lihat. Nih, dapat di IP-nya kan? Dapat di IP-nya. Kita ulang lagi. Oke, nah tuh. 192.168.30.2, gateway-nya 31, DNS-nya 888. Nah, data ini ada di DHCP server itu. Di mana dia? Ya, kita lihat. Ini dia. Default gateway. Mana dia? Ini. Default gateway di sini untuk default gateway bagi si klien. DNS server, IP DNS server untuk klien. Lalu IP address-nya dia mulai dari 2. Nah, Bapak, ini dia, start IP address-nya ini. Oke. Nah, Bapak jelasin konsepnya. Oh, Bapak printkanlah dulu ya. Oke, tar. Pahami konsepnya agar memudahkan dalam merancang DHCP server mau menggunakan sistem operasi apapun. Oke, nah ini adalah DHCP server, ya. Dan ini DHCP klien. Nah, konsep kerjanya gini. Kalau misalkan PC ini diset sebagai DHCP klien, nah ketika pertama kali dia dihidupkan, dia mengirimkan paket namanya DHCP. Oh, di sini Bapak. Namanya DHCP Discovery. Ya.
Discovery, si PC ini mengirimkan paket DHCP Discovery masuk ke suite lalu di broadcast, disebar. Jadi jenis koneksi pengiriman paket dari PC ini adalah di broadcast. Kira-kira kalau dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira begini, dia berteriak, "Wih, siapa nih di jaringan ini yang ada berfungsi sebagai DHCP server?" Nah, masuk ke suite, di broadcast lah ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, karena 3 ini bukan DHCP server, maka tentu dia tidak jawab kan. Lalu si DHCP server menjawab, membalas. Dia kirimlah balasannya dari dia. Kalau ini secara unicast, ya, secara unicast, langsung ke yang dituju. Dia akan jawab, iya saya DHCP server. Nah, paketnya itu namanya DHCP over. Kamu mau pakai pinjam konfigurasi DHCP dari saya, gitu. Over itu tawaran. Kalau discovery mencari. Nah, lalu si PC ini menjawab lagi. Masih dengan metode broadcast. Masuk ke sini, dia kirim ke sini, dia kirim ke sini, dia kirim ke sini, dia kirim ke sini. Sekali lagi, karena bukan mereka yang PC ini bukan si DHCP server, tidak ada fitur DHCP server di mereka, maka dia tidak akan menjawab paket balasan itu. Yang menjawab yang ini, karena dia berfungsi sebagai DHCP server. Nah, nama paket balasan yang dikirim oleh PC ini adalah DHCP request, permintaan. Jadi kalau di awal dia menanyakan, wih siapa yang berfungsi sebagai DHCP server. Nah gitu kan. Lalu dibalas oleh si DHCP server, iya saya berfungsi sebagai DHCP server. Emang kamu mau pakai konfigurasi IP address dari saya? Lalu dibalas, namanya DHCP request. Ya, kasih pinjamlah IP-nya, gitu kan? Kasih pinjamlah IP-nya. Lalu dibalas oleh si DHCP server. Terakhir dibalas dengan metode juga unicast, langsung ke yang meminta. Oke, nah paket balasan ini namanya DHCP acknowledgement, DHCP knowledge, gini ya. Aduh, lupa Bapak. Gini kali ya. Tuh. Tata tulisnya cari di internet ya, atau Bapak bantulah cari. Google. DHCP. Acknowledgement, Pak. Acknowledgement, Pak. Tulisannya. Let game man. Oke. Iya, Pak. Oke, mana dia? Let G ya. Tuh. Iya, Pak. Oke, sip. Terima kasih informasinya. Nah, isi paket yang ini itu informasi ya oke kalau kamu mau pakai IP saya, nah silakan. Ini IP address-nya, ini subnet mask-nya, ini gateway-nya, ini DNS-nya, dan saya pinjamkan untuk sekian menit. Kalau ada lagi informasi misalkan
NTP server, NTP-nya. Nah, ini IP NTP-nya. Jadi ini paket terakhir yang dikirim oleh si DHCP server. Nah, kalau si klien mengirim discovery ini menggunakan port 68. Kalau dari sisi DHCP server itu portnya 67. Jadi port virtualnya ada PC, kalau dia berfungsi sebagai DHCP server, port 68-nya terbuka. Artinya port 67-nya terbuka, artinya layanan DHCP server dia aktifkan. Nah, inilah 4 langkah agar terjadinya proses mendapat IP dari DHCP klien yang dipinjamkan oleh DHCP server. Untuk memudah mengingatnya, singkat aja DORA. D discovery, O over, R request, A acknowledgement. Portnya 67 dari sisi server, port 68 dari sisi DHCP klien. Masa pinjamnya itu punya batas waktu yang disebut dengan lease time. Sayang di DHCP pula. Di Cisco Packet Tracer fitur lease time tidak bisa kita gunakan. Dia hanya bisa kita konfigurasi kalau sudah pakai perangkat realnya. Nah, ketika sudah habis masa pakai, hampir habis masa pakainya, maka si komputer klien minta pinjam lagi, tapi dia hanya ngirim yang ini, request, minta lagi. Misalkan list time-nya 10 menit. Jadi dia dipinjamkan IP selama 10 menit. Menjelang habis masa list time, menjelang 10 menit, si PC ini akan mengirimkan kembali permintaan pinjam kalau PC-nya masih hidup. Konsepnya sama, apapun sistem operasinya. Ada proses discovery dari sisi klien, lalu ada penawaran dari sisi server. Ketika masuk paket discovery, maka DHCP server mengirim balasan penawaran. Oke, mau minjam enggak? Saya memang DHCP server. Lalu dibalas lagi oleh si klien dengan mengirimkan paket DHCP request. Ya, saya mau minjem katanya. Pinjamkanlah IP address dan teman-temannya. Lalu dibalas oleh si DHCP server. Ini nama paket acknowledgement. Oke, kamu pinjam IP-nya segini, subnet mask segini, gateway-nya sekian. Apa lagi ya? IP DNS-nya sekian untuk masa waktu sekian. Deal. Pakailah sama si PC. Dan jangan lupa port dari sisi server port 67, kalau dari sisi klien port 68. Oke, Bapak rasa itu untuk konsepnya. Nah, kita lanjut. Oke, Bapak matikan ini. Sekarang kita siapkan router yang berfungsi sebagai DHCP server. Misal IP untuk network address-nya ini misalkan kita gunakan 172.26.1.0/24. Jadi untuk jaringan ini nanti interface yang ke sini
IP-nya 254 misalkan. Oke, kita mulai. Mana dia? No. Enable, enter. Configure terminal, enter. Hostname, strip 1. Oh, R-nya besar. So, masuk ke interface gig 0/0. Kasih IP address. IP address 172.261.254.255.255.255.0 gitu kan. Ini perintah untuk masukkan IP address di Cisco. Ini. IP spasi address spasi IP addressnya, lalu subnet masknya. Enter. Baru harus aktifkan interface-nya. No shutdown. Enter, enter. Oke. Exit. Kita coba lihat. Do show IP interface brief. Nah, sudah dapat IP address di interface gig 0/0/0 yang ini. Jadi harus dibuatkan dulu IP address di interface itu, baru kita buatkan konfigurasi DHCP servernya. Untuk memulai membuat DHCP server di Cisco, masuk ke interface-nya, kan? Lalu IP, lupa Pak, misalnya pas lomba kan, shift tanda tanya aja. Salah, bukan masuk interface. Sorry. Exit, di sini dia. IP, shift tanda tanya, ada DHCP, oh ada nih. Jadi IP, DHCP, shift tanda tanya. Langkah pertama yang ini nih. IP, DHCP pool. Kita buat daftar apanya dulu. Informasi tentang DHCP servernya. Kita buat shift tanda tanya, nama poolnya apa? Nah nih, setelah IP, DHCP pool, apa nih Pak? Word, nah, kalimat. Nah, kita kasih nama poolnya. Jadi pool ini data semua untuk satu kelompok DHCP apa ya? Data yang akan dipinjamkan ke klien gitu loh. IP DHCP pool, lalu namanya Bapak buat sini pool underscore LAN 1 misalkan ini untuk LAN 1-nya Bapak buat. Bapak beri nama poolnya pool underscore LAN 1. Enter. Nah, baru. Aduh, apa lagi ya kemarin diajarin sama Pak Son ya. Nah, kalau lupa shift tanda tanya aja lagi. Nah, ini dia data yang mau kita buat. Default router itu sama dengan gateway bagi klien. Ini IP DNS yang akan kita pinjamkan ke klien. Dan ini network address-nya bagi local area itu. Lalu yang kita perlu konfigurasi ini ya, default router, DNS server, domain name, dan network. Default router nantinya jaringan lokal ini kalau ingin berkomunikasi dengan jaringan di luar dia harus lewat router ini. Maka IP router ini sebagai gateway bagi klien. Oke, kita buat default
router 172.261.254 tadi IP. Di sini enter. Setelah itu apa? DNS server. Nah, misalkan ada DNS server di luar router ini. Inilah ya. Ini misalkan jadi DNS server. Ada IP-nya di sini. Mana dia sini. Nah, misal IP ini nanti mau kita buat berapa ya? DNS strip server gitu kan. Misalkan IP-nya ini 10.10.10.1. Enter. Gitu kan. Lalu mana lagi? Network. Nah, network ini adalah network address dari jaringan lokal ini. Lokal area ini. Network 172.261.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Terakhir domain name. Domain name ya kita buat aja lah domain name misalkan full lan1.net misalkan seperti itu. Enter. Dah clear, selesai. Nah, gitu kan. Dan terakhir langkah kita adalah membuat daftar atau IP address yang tidak akan kita pinjamkan ke klien. Kenapa tidak dipinjamkan Pak? Ya karena IP itu sudah digunakan. Nah di jaringan ini IP yang sudah digunakan untuk network address ini itu adalah IP ini. Karena ini IP router. Tentu tidak mungkin IP yang sudah dipakai oleh si router kita pinjamkan pula ke sini kan. Ke PC-PC ini. Maka IP router itu kita buat sebagai IP yang tidak dipinjamkan. Apa nama IP-nya? Exclude address. Oke. IP DHCP IP DHCP exclude 172.261.254. Enter. Nah, kita coba lihat dari sisi klien. Desktop. Tadi IP-nya dimulai dengan 172.26. Nah, itu dia 172.26.11. Ini subnet masknya, ini gateway yang dipinjamkan, dan ini DNS-nya. Kita coba ke PC ini. Kita ulang minta IP address-nya. Nah, ini 172.26.12. Yang ini, jadi di Cisco sepertinya IP yang dipinjamkan adalah IP terkecil terlebih dahulu. Siapa yang minta duluan, dia akan mendapatkan IP yang terkecil. Nah, gimana kalau dilihat di command prompt, Pak? ipconfig spasi /all. Nah, ini dia. Ini IP address-nya. Dan ini domain name-nya tadi. Pulse strip lan1.net. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa memang yang ngasih IP ini adalah dari jaringan ini. Dan perangkat yang berfungsi sebagai DHCP servernya ini alamatnya. Dan kebetulan itu juga yang jadi gateway bagi jaringan ini. Dan ini IP DNS-nya. Nah, demikian cara membangun DHCP server.
Ada pertanyaan? Oke, Pak, kalau gimana kalau yang kemarin, Pak, jaringannya ya kita buat. Nah, kemarin ini kan ada berapa nih IP-nya? 1, 2, 3. Ada 3 IP-nya yang akan ada 3 lokal area yang akan kita berikan IP address itu. VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Bapak save dulu deh. Save as. Ini bukan VLAN tapi DHCP server. Oke, sip. Nah, kita mainnya di sini kan, di router. Oke, nah di routernya interface-nya kan udah dikasih IP kan. Enable show IP interface, show IP interface brief. Oke, ini interface-nya sudah ada IP ya. Ini. Ya, kita lanjut. Configure terminal, enter. Buat poolnya dulu. IP DHCP pool. Nama poolnya kita buat untuk VLAN 10 nama poolnya. Oke. Apa yang pertama? Network address-nya yaitu 192.168.255.255.255.255.0. Enter. Apa lagi? Default router atau sama dengan default gateway bagi komputer klien. 192.168.10.254. Enter. Setelah itu apa ya? Shift tanda tanya lupa. Oh, DNS server. DNS server misalnya gimana ya? DNS server. Oh, nanti kita buat deh. DNS server. Oh, kita buat servernya di sini lah. Server lokal. Ini ke sini. Oke. Jadi ini nanti ada DNS server di sini, ada web server di sini. IP-nya kita tentukanlah dulu ya. Misalkan IP-nya 10 belum ada 10 ya. Oke. 10 1/30. Oke. Mana dia? Nah, atau ada. DNS servernya nanti 10 Enter. Kalau di lomba tergantung soal ya, DNS servernya berapa. Ini sudah, network sudah, oh, domain name belum. Domain name. Bapak kasih nama VLAN 10.net. Enter. Exit. Baru IP DHCP exclude. IP yang tidak dipinjamkan, yaitu IP si router 192.168.10.254. Enter. Ayo kita lihat di kliennya. Desktop. Nah, dapat ya kan 192.168.10.1. Gateway-nya ini 10.254, 10.10.1. Oke. Ini juga harusnya juga udah dapat.
10.2 nih. Nah ya, 10.3. Ini 10.3. Oke, dan ini 10.4. Nah, ada dapat ya. Lalu kita lanjut untuk VLAN 20. VLAN 20 ya. Oke. Ulang lagi IP DHCP pool, kita kasih nama VLAN 20. Tadi namanya apa ya? Oh, VLAN strip 10. Nah, ini Bapak buat namanya VLAN strip 20. Oke, nama poolnya Bapak buat VLAN 20. Audionya ada kan? Oh, ada. Oke. Enter. Baru buat shift tanda tanya lah biar ada panduan untuk mengerjakannya. Dimulai dengan default route. Ini IP untuk gateway bagi si klien. Jadi yang kita ketikkan di sini adalah IP router karena itu yang akan menjadi gateway bagi si VLAN 20 ini. 20.254. Enter. Setelah itu DNS IP yang di sini tadi 10.10.10.1. Enter. Lalu domain name. Domain name tiru ini aja lah. Ini VLAN20.net. Enter. Lalu network 192.168.20.255.255.255.255.0. Enter. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Dah, oke. Exit. Balik lagi di IP DHCP exclude. IP yang tidak kita akan pinjamkan ke klien. Jadi IP yang sudah digunakan yaitu IP si router tadi. 168.20.254. Enter. Kita lihat dari sisi klien. Desktop. Nah, ada dapat 21. Oke. Sip. Udah dapat juga. Terakhir untuk VLAN 30. IP DHCP pool, Bapak kasih nama VLAN strip 30. DHCP poolnya. Enter. Shift tanda tanya lagi untuk memudahkan kerja. Default router 192.168.30.254. Ini adalah IP gateway bagi si klien. Sekali lagi IP yang Bapak masukkan di default router adalah IP router yang menjadi gateway bagi si network tersebut. Setelah itu DNS Bapak kasih nama. DNS-nya adalah VLAN30.net. Kalau di lomba sesuaikan aja. Kalau tak ada penentuan dari soal ya udah buatlah nama DNS servernya tersendiri. Oke? Apa masalahnya? Itu DNS, Pak, bukan domain. Ngawur Bapak. Domain server, domain name gitu. VLAN30.net. Ya, makasih atas koreksiannya. Oke, tidak fokus. Kalau DNS server berarti IP address yang kita masukin situ kan. Oke, sip. Lagi network. Network 192.168.30.255.255.255.0. Enter. Exit. Baru buat IP DHCP exclude 192.168.30.254. DNS servernya udah ya? Belum ah. Enter. Masuk lagi ke tadi. IP DHCP pool VLAN poolnya berapa tadi? VLAN 30 ya.
VLAN strip 30. DNS servernya 10.10.10.1. Harusnya IP address itu kan. Tadi Bapak masukkan nama domain, tidak mau dia. Di sini nih, mana tadi? Ini. Harusnya dimasukkan IP address, dimasukkan domain, tidak mau dia. Oke, exclude sudah. Exit. Nah, kita lihat dari sisi PC client. Harusnya dapat. Dah 31. Oke, sip. Kita coba lihat IP config spasi /all. Nah, dia yang ngasih IP-nya adalah VLAN30.net. IP address-nya subnet mask dan gateway serta domain. Domain DNS desktop. Oke, sip. Yang mana tadi di router? Bapak lengkapi sampai ke yang server yang ini, server lokalnya. Di jaringan ini si komputer servernya itu tersambung tidak pakai VLAN, tapi yang interface real ke interface real di router. Maka karena ini tidak menggunakan VLAN, tidak pakai VLAN 10, 20 atau 30, malah dia pakai yang default yaitu VLAN ID 1, berarti tak perlu Bapak konfigurasi. Nah, maka IP di router yang Bapak konfigurasi atau Bapak beri IP address adalah IP interface realnya. Oke. Interface gig 0/0/0, enter IP address 10.10.10.2 255 255 255 252. Enter. Exit dah. 2R Bapak simpan langsung deh. Lalu Bapak lari ke servernya. Server desktop masih IP-nya di sini. 10.10.10.1. Karena /30 maka ini dia. Kalau /30 itu 255 255.255.252. Gateway bagi ini adalah IP router ini. Oke, 10.10.10.2. Oke, kita coba ping 10.10.10.2. Nah, replay kan. Coba ping ke 192, 168, 10.1. Oke, dari play. Ping ke 192, 168, 21. Berarti ke anggota VLAN 20. Oke, jalan. Ping lagi ke anggota VLAN 30. 31. Dah, oke, terkoneksi. Router 2R dah. Oke. Sekarang Bapak aktifkan service DNS-nya. DNS, nah nih, DNS, klik. Misalnya, cisco.net. IP-nya 10.10.10.1 tambah www.cisco.net. IP-nya 10.10.10.1 tambah. Jadi di server ini selain sebagai DNS, Bapak juga aktifkan sebagai web. Nama
situsnya cisco.net dan www.cisco.net. Ini IP dari PC ini juga. Mana dia web? Ini HTTP. Udah aktif, oke. Kita cobakan. Dari sisi klien di VLAN 30. Ping ke 10.10.10.1. IP DNS server atau web server udah mau dia. Nah, coba Bapak ping ke domain cisco.net. Nah, mau dia. Cisco.net. Kenapa mau? Karena Cisco.net ini terdaftar di DNS ini. Coba Bapak ping ke ping ngantuk.com. Nah, enggak mau dia. Nah, kalau Bapak aktifkan, Bapak chat daftarkan ngantuk.com di sini, mau dia Pak? Mau. Nih, kita coba. DHCP Bapak kok DHCP pula? Sorry, DNS. Bapak tambah sini nih. Ngantuk.com. Ya di PC ini juga lah webnya gitu ya. Ngantuk.com. Oke, itu mana dari PC 3 nih. Coba pingantuk.com. Nah, mau dia kan? Nah, kalau bentuk webnya seperti apa, Pak? Nah, nih. Mudah-mudahan bisa jalan deh. Bapak khawatir agak lambat karena memori komputer Bapak, laptop Bapak cuma 4 GB. Oh, buka ini aja lama dia. Apa tadi? Cisco.net. Go. Nah, tampil dia kan? Lalu ngantuk.net. Bukan ngantuk.net. Apa tadi ngantuk.com. Nah, karena ngantuk.net tidak terdaftar di DNS ya, DNS tidak ngasih tahu ngantuk.net itu ada. Dia kasih tahu unresolved, tak ada. Tapi ngantuk.com ada, dia tampilkanlah webnya. Nah, itu dia. Nah, demikian tadi tentang DHCP server di Cisco. Lalu Bapak kasih bonus kalian implementasinya kalau pakai jaringan seperti apa. Dan Bapak buatkan web server dan DNS server lokalnya.